Dev itu paling kesel kalau udah disuruh nyanyi. Ya silakan Om Dev. Kau. Karena gue tuh nggak bisa nyanyi, Mam. Lo tau dong. Tuh nggak tuh. Begitu pas langsung nyanyi, Om Dev. Potong bebek angsa, masak di kuali siapa? Apalagi kalau nyanyi yang ditungguin orang gitu, udah deh. Enggak deh gitu. Keluarga campur-campur. Kali ini saya senang banget, Mama Ira happy banget. Kenapa happy banget? Bertemu dengan seseorang yang amat sangat saya rindukan. Tapi yang satu ini super duper hiper sibuk. Entah kemana dia menghilang. Mungkin dia ada di satu sudut sana tapi tidak pernah ada kontak-kontakan. Kecuali cuman hai. Raja sophisticated sedunia fantasi. Salah satu juri idola cilik. Duduk bersama menilai anak-anak idola cilik pada zamannya. Dave Hendrik. Hai saya. Sedunia fantasi. Iya, sedunia fantasi. Kelar nggak ya? Sedunia fantasi. Susahnya Mama mendapatkan seorang Dave Hendrik. Itu kita bukinya dari Allah berlebih. Allah. Mama kangen banget. Kemana sih Baby? Mama punya panggilan sendiri loh. Baby Dave namanya. Nggak berubah sampai sekarang. Seorang Dave Hendrik yang kita kenal. Presenter apalagi saya? Aku kan udah tadinya masih otomatis ngaku penyiar radio, tapi I need to stop myself karena udah nggak siaran radio per tahun ini. Loh, bukannya masih di salah satu radio? Udah enggak. Per tahun ini dia ketawa sendiri. Kenapa? Dia kenapa kelar jadi hari ini? Radionya melakukan peremajaan diri, sementara Eke udah nggak remaja. Sudah terlalu remaja ya, Remako ya Allah. Tapi jangan salah, sophisticated itu tetap loh, dia head to toe. Kelar. Mau ketemu Mama Ira. Sutra lah. Terus bagaimana? Sekarang belajar sama kayak anak-anak zaman sekarang, berusaha berkenalan dengan dunia digital. Aku punya podcast, aku punya talk show, YouTube. Aku kan juga kerja di majalah gitu. Ada salah satu majalah printing yang masih terbit fisiknya sampai dengan saat ini, satu di antara sedikit majalah yang bertahan, majalah fashion. Terus udah Mam, selebihnya cari duitnya nge-MC. Kan lucu ya, di sosial media gitu ya, orang kan suka nanya ya anak-anak bocil-bocil yang nggak kenal gue siapa gitu ya. Ini orang kerjanya apa sih gitu. Terus? Jadi gue tuh suka ketawa. Mereka tuh bingung gitu. Mereka nanya, ini orang kerjanya apa sih? Cari duitnya dari mana gitu kali ya, dia nanya. Jadi gue bilang, cari duitnya dari MC, ya hidup kok. Dan MC ini seorang Dave Hendrik itu MC termahal. Itu yang pernah Mama Ira dengar. Sumpah beneran. Itu katanya kalau hire Dave Hendrik sebagai MC. Aduh, Allahu Akbar. Luar biasa. Enggong. Udah keren, ganteng, cantik kali ya lebih tepatnya. Cantik, tapi kalau udah ini. Gila ya, wangi terus. Aduh. Iya, Ibu ingat gak dulu? Apa kita masih syuting Idola Cilik, masih menjuri bersama, ya kan? Uh-uh. Sebelahan, ingat dong? Om Dave Hendrik. Oke, silakan Om Dave Hendrik berikan komentar kepada peserta. Si A, si B, udah Kak Oki udah ngoceh tuh kan. Terus dia dengan tenang, gayanya Om Dave adalah udah gini. Kalau menurut Om Dave, dalam hati Mama gini, kelar hidup dia. Kelar langsung dong. Tapi program itu tuh ya termasuk salah satu milestone dalam perjalanan karir aku loh, Mam. Alhamdulillah. Terus ya? Stepping stone kita seru ya? Iya, karena setiap kali ketemu orang, itu pasti yang dibahas pertama itu adalah Idola Cilik gitu. Padahal juri lagi gitu ya? Iya, padahal itu kan tadi ngobrol sama Mama Ira, iya Mbak, 2018 ya? 2008. Hah? 2008? Alamak, 2008. Anak-anak kita udah pada gede-gede semua. Anak Idola Cilik sudah besar, ada Sivia, ada Ivy, kemarin udah main-main kemari. Udah beda, anak-anak itu udah semakin hebat, semakin keren. Alvin, Joe, Chelsea sebentar lagi hadir. Coba bayangin, kita tuh anaknya Om Duta. Om Duta, siapa IQ anaknya? Aiman udah gede, men, Om Dave. Oh, dia udah bisa main apa, terus udah jadi jagoan badminton apa. Kelar kan, dulu kan mereka masih di samping kita. Mamanya ngejuri, bapaknya lagi ngejuri, anaknya diselipan.
Marafah sebelah-sebelahan. 2008. Aduh. Om Dev itu paling kesal kalau udah disuruh nyanyi. Ya, silakan Om Dev. Kau. Karena gue tuh nggak bisa nyanyi, Mam. Lo tau dong. Tuh nggak tuh. Begitu pas langsung nyanyi, Om Dev. Potong bebek angsah, masak di kuali siapa? Apalagi kalau nyanyi yang ditungguin orang gitu, udah deh. Enggak deh gitu. Terus dia gitu, Om Dev paling tahu banget kalau dari jauh terus mama suka cocok. Ingat kan dulu kita masih suka cocok kan dia di sebelah kan. Beb, lihat ya. Kenapa? Tuh bajunya ada benangnya. Seru ya, but it was a good program ya, yang impactful gitu, karena rupanya banyak anak-anak dan keluarga Indonesia yang merasa mendapatkan insight dan inspirasi dari program itu. Nggak nyangka sih, Mam, aku sepanjang perjalanan karir aku tuh orang tuh cuman kenal aku akan 2 hal sih, Mam. Satu adalah aku bawain acara gosip, 2 aku adalah jurinya Idola Cilik. Udah cuman itu aja. Kayaknya selebihnya perjalanan karir gue tuh orang nggak inget dan nggak peduli gitu, nggak pengaruh buat orang. Udah cuma 2 itu gitu. Jadi cukup happy lah, aku bangga lah gitu, pernah jadi bagian dari anggota keluarga Idola Cilik. Ya nggak sih, Mam? Oh sangat. Terus udah gitu kita masih ingat perjuangan Idola Cilik, terus bagaimana perjalanan dirimu, karir dari awal sampai dengan sekarang. Kemarin tuh sempat dengar berita dirimu sakit. Apakah betul? Iya, aku operasi jantung. What happened with you? Bypass jantung. Jadi kan semua nanya, kayak semalam aku ke event ketemu Jeremy Thomas sama Ferry Salim yang clearly umurnya udah di atas aku ya. Kan pada nanya ya, kok gejalanya apa, Dave? Gue gini nggak ada gejala apa-apa. Kok bisa? Mendadak sontak pokoknya abis event, aku abis nonton fashion show-nya Ivan Gunawan, aku lagi di mobil sama Karen Delano, aku merasa dadaku sesek. Allah, terus? Rasanya tuh kayak panas, kayak ditimpa lempengan panas gitu. Ya Allah. Nyes gitu. Terus makin lama makin menjadi gitu. Kayak pengen gitu, tapi kok nggak bisa ya gitu. Ya udah, itu berlangsung selama 1,5 jam gitu. Ketemu Mbak Wati bilang, manajerku, GERD kali gitu ya. Aku bilang, aku kan nggak punya history GERD gitu. Ya umur gitu, coba minum teh hangat. Minum teh hangat kan terus buren ya, Mam, burp gitu, gitu, bersendawa. Terus udah hilang. Gue bilang, oh iya ya, GERD kali ya gue. Oh ya udah deh gitu. Ya udah, nonton fashion show, pulang, terus Mbak Wati nanya, nggak jadi ke IGD? Enggak deh, kayaknya I feel fine. Lewat tuh serangan pertama. Gue lagi tidur, menuju tidur, gue tuh kayak kepikiran, kalau nanti tiba-tiba gue nggak bisa napas kayak tadi, kayak apa ya? Panik pasti. Langsung, tapi gue nggak inget kok tadi sakitnya kayak apa. Oh berarti udah enggak kali ya. Ya udah gue tidur. What I feel like udah berjam-jam tidurnya, ternyata baru cuma 15 menit, Mam. Terus sakitnya datang lagi. Terus udah gue langsung nyalain lampu, gue lihat di jam dinding, baru jam 11:30 gitu. Terus aku lihat aja per 5 menit escalating, rasa sakitnya makin bertambah gitu. Ya udah 15 menit aku langsung pakai baju, aku langsung memutuskan aku ke rumah sakit aja. Ya udah ke rumah sakit UGD, terus udah langsung dikasih tahu. Ini tuh simptomnya rupanya sama tuh memang. GERD sama jantung, sama serangan jantung. Simptomnya sama. Jadi dokternya bilang, ini kalau bukan GERD, Bapak serangan jantung. Coba ya kita tes. Ternyata bukan GERD. Terus di EKG, cardiac arrest. Ya Allah, terus dia bilang, serangan jantung. Ya wes, nggak boleh pulang. Dan pada akhirnya harus di bypass, bukan di ring. Kenapa harus di bypass? Ada penyumbatan atau clove di dalam itu? Gitu? Ada penyumbatan. I see. Ada 7 apa 8? 7 penyumbatan. Maaf keluarga campur-campur ini agak-agak distract ya, karena di sini ada Mbak Wati. Mbak Wati itu manajernya Om Dave ya. Manajer Dave yang selalu ada menemani saya sejak zaman dulu juga gitu. Jadi saya agak distract. 7 ya? 7. Allahu Akbar. Nggak pernah ketahuan apa-apa, langsung ketahuan 7. Nggak terlalu. Ini pola makan, way of life, atau apa lagi karena penyebabnya? Nah, kolesterol atau dari apa? Dan penyumbatan aku tuh langsung 80% loh, Mam. Tunggu dulu, itu 7 penyumbatan 80% mengcover kerusakan itu? Udah nggak mungkin pasang ring? Udah nggak bisa. Hanya di bypass? Iya. Bisa. Pilihannya kan sebetulnya ada minum obat seumur hidup, tidak melakukan apa-apa. No action. Nggak di ring, nggak di bypass. Atau di ring, tapi di ring itu
insurance hanya cover 1 ring. Lalu dokter setiap kali tindakan itu cuma bisa melakukan 2 ring. Nah kan gue punya 7, jadi kan ada resiko dokter mendahulukan yang mana duluan nih yang ring. Takutnya yang di sini yang di ring, sebelah sana kenapa-napa gitu. Gimana nih gitu. Yuk kita tanggung bareng-bareng ya resikonya gitu kan. Yang ketiga bypass, ya udah lupakan itu semua, bypass aja. Itu paling visible. Ya udah aku dikasih waktu sebulan ya Mbak ya untuk mikir. Nah, sambil diobatin apa minum obat gitu. Dan itu menurut aku 1 bulan paling siksa seumur hidup aku. 1 bulan right before atau after? Oh, jadi recovery-nya, keluarga campur-campur, recovery-nya. 1 bulan sebelum saya memutuskan bypass loh, Mam. 1 bulan sebelum, karena itu berhubungan dengan? Karena aku tuh mendadak susut banget kualitas hidup aku, Mam. What do you mean about that? Jadi there's no activities, there's nothing, and you don't want to do anything. Nafas susah. Oke, physically ya. Jadi langsung kena ini. Nafas susah, terus? Nafas tuh aku nggak bisa sepanjang ini kalau ngomong. Jadi aku kalau ngomong tuh pendek-pendek. Jadi aku, misalnya aku ngomong selama 1 bulan, aku baru bisa melanjutkan omongan aku setelah aku jeda. Gitu. Jadi nggak bisa. Iya. Karena kan pompa jantungnya pompanya bekerja dengan baik, tapi dia aliran oksigennya kan kurang. Di darahnya itu, saluran darahnya itu yang nggak bekerja dengan baik. Benar. Olahraga udah nggak mungkin. Lari udah nggak mungkin. Cuma bisa jalan. Nggak bisa dikagetin. Iya, nggak bisa bercanda bawa darah ya. Iya, nggak bisa ini itu. Jadi I move kayak kecoa lagi, kayak kura-kura, Mam. Slow banget gue. Gue sedih banget gue gini. Ini gue tuh baru 46 loh, tapi I feel like I'm 80. Mama udah gak kebayangin seorang Dave Hendrik yang harus seperti itu. Sebel kan, Mam? Sebel banget. Biasanya. Sementara gue kan kayak bola bekel kan. Iya, benar. Kalau dia Dave Hendrik itu di belakangnya, persis belakang ada 24 baterai khusus alkali gede-gede. Dicabut 4 masih goyang dia. Iya. Nah kan tadi Mama Mira nanya penyebabnya apa. Well, ternyata badan aku itu tidak bisa mentolerir kadar kolesterol di darah aku. Jadi selama bertahun-tahun kadar kolesterol aku mungkin buat badan orang lain, segitu mah nggak tinggi, Nek. Gue 2 kali lipat dari elu, kata teman-teman aku. Tapi di badan gue nggak bisa, dan akhirnya itu Ya setiap orang pasti beda kali ya, caranya gitu. Dan sekarang kolesterol udah oke. Physically oke. Physically oke setelah operasi, setelah bypass. Sekarang masih dalam usaha kadar LDL aku tuh harus di bawah 50. Sekarang baru, tadinya sempat 60, terus 80 gitu. I need to work on that. Imbalance, masih belum ini ya. Berarti tidak boleh terlalu capek, makannya harus dijaga. Terus udah gitu juga berlatih tetap jalan ini ya. Tapi aku udah olahraga. Ya pelan-pelan kan olahraganya kan, nggak bisa. Nggak boleh fitness lagi loh sayang, kamu nggak boleh loh. Iya, udah boleh sih, Mam. Serius? Udah boleh. Dan barbalnya kecil lagi pakai jari gitu nggak bisa. Jadi ini aja yang gede, nggak boleh ya? Enggak, jadi bisa, udah boleh. Dan for me to say gitu ya, bahwa keputusan aku memutuskan untuk operasi bypass, Mam, is one of the best decision I made in my life. Karena setelah recovery, memang operasinya tuh berat banget. Gue tuh menyebut itu sebagai my Himalaya. Kayak mendaki puncak tertinggi deh gitu. Beberapa jam setelah keluar kamar operasi. Recovery. Di ICCU itu. Kan mulai winding off alat satu-satu. Kan tadi gue kayak Electronic City, ada 15 alat tuh gue. Begitu, enggak bener, dia bukan Electronic City, sebelahnya sama aja dong ya kan? Ya Allah serius. Iya mah, kan alat. Ya ini 1 napas, kedua apa, terus ini tabung dari sini, kateter, sini. Banyak banget, Mam, ada 15 kali, I don't know ya, banyak sekali alat. Satu-satu kan di winding off kan, obat bius satu-satu. Ya. Dan rasanya itu kan sakit banget, Mam. Ya. Bohong kalau gue bilang nggak sakit. Nggak mungkin. Sakit banget. Pasti. 2-3 jam awal tuh gue tuh gini, what did I do gitu. Fun gitu maksudnya. Fun banget nih gitu. What did I do gitu, what happened to me gitu. Ya udah, tapi 2 jam, 3 jam terus gue mikirin aja gini, I need to get through this. Tiap hari itu aja yang aku pikirin. 3 hari di ICCU, hari keempat
Terus udah mulai ada, napas gue enak banget nih gitu. Terus kan mesti latihan napas kan, mesti latihan napas. Pokoknya 8 hari di rumah sakit, udah enak banget. Aku tuh kayak lahir baru, tahu nggak lo, Mam? Serius, nggak ada sama sekali yang gangguan pedas, apalagi udah nggak ada lagi? No. Not even pusing atau apa gitu? No. Seriously? Kayak membalikan telapak tangan, bang gitu. Kayak I feel so energized. Kayak gue tuh pengen buru-buru ngapain ya. Ini salah satu berkah nggak sih buat dirimu? Yang Tuhan janjikan, yang Allah janjikan. I think so. Hah? Iya kan? Mungkin dari kemarin ada sesuatu yang harus dibenahi dari seorang Devendrik, ya dalam kondisi untuk fisik ya, terutama dari ini. Akhirnya diberikan kesempatan, di sakit dulu, akhirnya disembuhkan sama Tuhan, dan sekarang you look so more energik, betul? Iya kan? Tidak ada lagi, dan wajahnya juga lebih ceria dibandingkan waktu aku lihat di foto sebelum. Thank you, Mam. Tapi judesnya masih sih. Masih. Mohon maaf kalau judes itu trademark ya, hadirin ya. Kalau kita punya kakak Ari Tulang, ya kan, dia 5, 6, 7, 8. Kalau ini lain lagi. Kenapa dia? Dia itu bisa dong. Kalau dia bisa. Padahal gue tuh nggak maksud judes loh, Mam. Cuman emang udah defaultnya aja. Udah begitu. Gak mungkin Devendrik ya. Gitu nggak mungkin. Kayak fake banget kan, gue tuh gak cheerleader smile gitu kan yang. Nggak ada. Kalau ngelihat orang tuh begini tapi dari atas sampai bawah, dan dia bisa tahu semuanya. Dia mengerti banget, seorang Devendrik mengerti banget head to toe, barang-barang orang dari atas sampai bawah dia ngerti. Atas sampai bawah mungkin dia bisa hitung teng. Mungkin karena aku tuh introvert, jadi aku tuh suka I'm an observer aja. Dan udahlah, semua orang mengakui bahwa seorang Devendrik itu adalah seorang yang cerdas. Pintar, cerdas itu mampu dia beradaptasi dengan semua lingkungan. Kecerdasan seorang, dia bisa beradaptasi dengan segala macamnya. Dan ditambah lagi memang emang juara, Mak. Sutra lah ya. Gak ada yang bisa menggantikan Devendrik. Mohon maaf, hadirin yang terhormat. Mohon maaf dengan segala hormat. Ada seseorang yang betul bisa berprestasi, tapi kalau seorang Devendrik itu sampai sekarang ini, saya mau tanya, kasih tahu saya yang mana bisa menggantikan dia, ya kan? Setiap orang punya ciri khas masing-masing, dan kita perlu menghargai itu semua, right? Terus. Dia masih mengajar, dia masih ngajar tentang public speaking, yang dan sebagainya macam itu ya, masih ya. Apalagi dia sekarang seorang dosen ya. Selamat deh murid-muridnya. Oke, jadi, ya kan? Gak ada sulitan dong public speaking kan, dia basicnya sama aja dong. Iya, itu mah sama aja kayak kita ngobrol biasa aja buat gue. Iya nggak sih, Mam? Juga ngajarin, tapi public speaking for kids kalau aku. Iya, karena Mama Ira punya kesabaran. Gue tuh nggak terbatas kesabaran. Mama Ira punya kesabaran, dia nggak. Oke. Kalau untuk anak-anak. Iya, bagus nggak digantiin gantungan kunci itu anak-anak. Dia punya mutual gome. Iya. Apa itu? Because karena sakit kemarin. Iya, betul. Jadi aku partneran sama mutual gourmet itu catering. Kita bilangnya catering sehat, bukan catering diet. Jadi kan aku kan seperti Mama Ira tahu ya, I don't cook. Gue tuh nggak bisa masak. Pernah kayak ada panggilan belajar kali ya, kursus kali ya gitu, belajar. Terus kan kalau udah belajar kan kayak pengen nyobain gitu. Harusnya. Ya. Pengen nih masak, masa udah belajar nggak dipraktekin. Beli ini itu, nyoba ini itu. Tapi akhirnya karena memang nggak bisa masak, jadi merasa lebih boros gitu loh, Mam. Iya sih, memang. Bego di dapur tuh gue. Jadi kayaknya lebih boros gitu. Mbak Wati, masih dia teriak gitu terus kan. Bego aja gitu. Terus ya udah, akhirnya gue, ya udah deh, kita kan nggak bisa pintar dalam segala hal dalam hidup. Ya udah, masak gue nggak bisa, Nek, gitu. Jadi udah semenjak saat itu gue udah bertahun-tahun gue tuh selalu catering. Gue nggak pernah masak, Mam. Gue punya dapur, tapi dapur gue cuma buat pajangan aja. Kita ke rumahnya Om Dev yuk. Yuk kita acak-acak yuk dapurnya dia. Maksudnya bawa showroom aja gitu. Showroom aja, aktifnya cuma di kamar. Hebat. Ya udah catering. Terus pas aku sakit, ketemu ngobrol sama Ibu Jing. Ibu Jing itu dulu punya restoran di Grand Indonesia namanya Noms. Terus kan tutup pandemi bla bla bla. Terus dia bilang, ya ampun Dev, makan harus lebih sehat ya. Iya. Susah nggak kamu makan? Enggak, karena kan aku juga sebenarnya makan tuh. Ya, Om Dev tuh dari zamannya Mama masih kerja bareng itu makan biasa aja kan, Mam. Malah cenderung dia tuh nggak kayak kita yang ini mau ini nih, enggak, dia paling cuman mau buffet mau apa juga gitu. Ini apa Mbak Wati, Ika mau ini aja. Karena kan aku karena aku kan dulu obesitas, Mam. Jadi udah terbiasa menjaga toh.
Jadi ya udah si Bu Jing bilang, kita bikin ini yuk, catering sehat mau nggak gitu. Gue yakin banyak deh orang kayak lo nih yang tinggal di Jakarta, single atau mungkin berkeluarga, nggak bisa masak, pengen hidup lebih sehat tapi nggak mau mahal. Ya udah deh cobain, udah gitu. Sampai sekarang, Mama Ira boleh nyoba nggak? Boleh dong, ntar aku kirim ya. Serius? Ya. Mama Ira mau cobain mutual gomenya. Ya, ntar aku kirim ya. Okay, minggu depan ya. Ya, asik. Cus, saya mau nyobain lagi masakan sehatnya dari Iya dan dong. Ibu Jing. Ibu Jing. Ibu Jing. Terima kasih Ibu Jing. Mudah-mudahan Ibu Jing juga nonton, ya kan? Iya dong. Terus bisa rutin deh. Iya. Selalu kesempatan. Kan kerjaan juga dari hulu ke hilir lo kerjain. Iya emang, nyapu nyuci ngepel masih juga di rumah. Iya kan? Masih. Kita kan generasi kapal selam ya, yang lama banget gitu kesannya ya. Bukan Mam, ini tuh maksudnya biar jadi inspirasi. Oh iya. Buat artis-artis muda belia di luar sana. Betul. Semua dikerjain sendiri, yang bisa dikerjain sendiri.